Jay Itzels tak tergantikan, legenda Italia takjub. Dua pemain diaspora di Belanda bersinar ancam posisi Kelvin Verdonk. Kompensasi PSSI juga tunjuk Van Bronckhorst pelatih timnas Indonesia. Rekor buruk timnas Indonesia U22 di SEA Games Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah rekor buruk timnas U22 saat berlaga di Thailand. Yang kedua, kompensasi PSSI jika Giovanni Van Bronckhorst jadi pelatih Indonesia. Yang ketiga, Jay Itzels tak tergantikan di Sassuolo. Dan yang terakhir, dua pemain keturunan mengancam posisi Kelvin Verdonk di timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Tantangan yang dihadapi timnas Indonesia U22 di SEA Games bukan hanya berasal dari kekuatan lawan di atas lapangan, melainkan juga dari faktor sejarah dan lokasi penyelenggaraan. Seperti yang diketahui, SEA Games edisi mendatang akan digelar di negara rival, Thailand. Terdapat fakta yang cukup mengkhawatirkan di mana skuad Garuda Muda tercatat memiliki rekor buruk yang kurang bersahabat setiap kali bermain di SEA Games yang diselenggarakan di Thailand. Negeri Gajah Putih seolah menjadi tempat yang angker bagi ambisi Indonesia untuk meraih medali emas. Statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa kali penyelenggaraan SEA Games di Thailand pada masa lampau, langkah timnas Indonesia seringkali terhenti lebih awal atau gagal mencapai target maksimal. Entah itu karena faktor tekanan supporter tuan rumah yang fanatik, adaptasi lingkungan, atau sekedar faktor keberuntungan yang belum berpihak. Sebut saja pada SEA Games 1985, Indonesia hanya mampu finish di peringkat keempat. Kemudian di SEA Games 1995, perjalanan Garuda Muda terhenti di fase grup. Nasib serupa kembali terjadi pada SEA Games 2007 di Nakhon Ratchasima. Catatan minor tersebut seolah menjadi alarm bagi pelatih Indra Safri dan anak asuhnya. Mereka tidak boleh menutup mata terhadap fakta sejarah ini. Justru, rekor buruk harus dijadikan motivasi tambahan untuk memecahkan kutukan tersebut. Indra Safri memiliki tugas berat untuk mempersiapkan mental para pemain agar tidak terbebani oleh masa lalu. Skuad Garuda Muda harus datang ke Thailand dengan mentalitas baru. Mereka harus membuktikan bahwa generasi saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Mematahkan rekor buruk di kandang rival terberat di ASEAN akan menjadi pencapaian yang sangat manis. Oleh karena itu, persiapan teknis dan mental harus dilakukan dengan sangat matang agar sejarah kelam tidak terulang kembali di SEA Games 2025 ini. Nama pelatih asal Belanda keturunan Maluku Giovanni Van Bronckhorst terus dikaitkan dengan kursi panas pelatih skuad Garuda. Reputasi dan prestasinya yang mentereng membuat banyak pihak menilai ia adalah sosok yang paling tepat untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Namun, merekrut pelatih sekelas Van Bronckhorst tentu bukan perkara mudah dan tak murah. PSSI harus siap menghadapi konsekuensi finansial yang besar jika benar-benar serius ingin mendatangkan mantan pelatih Feyenoord dan Rangers tersebut. Salah satu isu utama yang dibahas adalah mengenai nilai kompensasi atau gaji yang harus dibayarkan. Meskipun saat ini, Van berstatus sebagai asisten pelatih, namun standar gaji dan fasilitas yang biasa ia terima tentu berada di level Eropa yang tinggi. Sebagai asisten pelatih Arne Slot, gajinya tentu lebih kecil dari saat menjadi pelatih kepala. Namun, angka kompensasinya diprediksi setara pesangonnya di Besiktas sekitar 2 juta euro atau 33 miliar. Jumlah tersebut bisa menjadi gambaran kompensasi yang harus ditebus PSSI. PSSI harus menghitung dengan cermat rasio biaya dan manfaat, cost and benefit. Jika PSSI berani mengambil angka ini, itu artinya federasi benar-benar serius menargetkan prestasi dunia, seperti lolos ke Piala Dunia 2030. Kompensasi besar tersebut akan dianggap sebagai investasi yang layak jika Van Bronckhorst mampu membawa perubahan signifikan dan prestasi nyata bagi sepak bola Indonesia. Publik kini menanti keberanian PSSI dalam mengambil keputusan strategis ini. Kabar yang sangat membanggakan kembali datang dari bek tengah andalan timnas Indonesia, Jay Itzels. Karirnya di Liga Italia bersama klub Sassuolo semakin hari semakin bersinar. Jay Itzels kini telah menjelma menjadi sosok yang tak tergantikan di lini pertahanan timnya. Konsistensi permainan yang ia tunjukkan setiap pekan membuatnya mendapatkan julukan baru dari media, yakni Raja Bek Sassuolo. Namun, pengakuan terhadap kualitas Jay Itzels tidak hanya datang dari media atau supporter klubnya saja. Performa gemilang Jay Itzels sukses membuat seorang legenda juara Piala Dunia merasa terkesima dan takjub.
Sosok legenda Italia, Fabio Grosso, memberikan apresiasi tinggi terhadap cara bermain Jay. Sang legenda menilai bahwa Jay Itzes memiliki atribut lengkap sebagai bek modern. Ia tidak hanya kuat dalam duel fisik dan udara, tetapi juga memiliki ketenangan luar biasa saat menguasai bola atau ball playing defender. Kemampuannya membaca arah serangan lawan dan melakukan intercept bersih menjadi nilai tambah yang membuatnya menonjol di kompetisi seketat Liga Italia. Mendapatkan pujian dari seorang legenda sepak bola yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia adalah validasi tertinggi bagi seorang pemain. Hal ini membuktikan bahwa level permainan Jay Itzes sudah berada di standar internasional yang tinggi. Bagi timnas Indonesia, memiliki pemain yang menjadi pilar utama dan diakui kualitasnya di Eropa adalah aset yang tak ternilai. Kehadiran Jay Itzes memberikan rasa aman di lini belakang skuad Garuda. Kita berharap performa impresif ini terus berlanjut dan Jay bisa menularkan ilmu serta pengalamannya kepada rekan-rekannya di tim nasional. Persaingan untuk memperebutkan tempat utama di skuad timnas Indonesia tampaknya akan semakin ketat di masa depan. Hal ini dikarenakan munculnya fenomena menarik di Liga Belanda, di mana terdapat dua pemain keturunan yang sedang menunjukkan performa luar biasa atau menggila bersama klubnya masing-masing. Dalam sepekan terakhir, Nathan Chow dan tim Gepens menunjukkan performa konsisten yang memberi sinyal menjanjikan bagi masa depan lini bertahan Garuda. Nama Nathan kembali mencuat di pekan ke-16 Erste Divisi. Pemain yang kini memperkuat Willem II tersebut tampil penuh saat timnya menghadapi Triple V Venlo. Penampilan solid itu membuat Nathan terpilih masuk Team of the Week pekan ke-16 sebagai bek kiri terbaik. Musim ini, ia memang tampil reguler dengan torehan 14 laga Liga dan total 1.179 menit bermain, selain menyumbang 1 gol di ajang KNVB-BK. Sementara itu, sinyal positif juga datang dari talenta muda timnas U22 Indonesia tim Gepens yang membela FCMN. Pada usia baru 20 tahun, ia telah mengoleksi 15 pertandingan liga dan mengemas 739 menit bermain. Gepens tidak hanya rajin tampil, tetapi juga produktif. Ia sudah mencatat 2 gol dan 1 assist, termasuk 1 gol berkelas ke gawang SC Kamboja pada 4 Oktober 2025 yang kemudian dinobatkan sebagai gol terbaik bulan Oktober versi Pun Uit. Dengan mencuatnya 2 bek kiri sekaligus di liga yang sama, timnas Indonesia patut melihat perkembangan ini sebagai kabar baik. Konsistensi Nathan dan Gepens di Belanda memberi opsi segar bagi pelatih, sekaligus menjadi bukti bahwa regenerasi di sektor kiri pertahanan berjalan positif. Namun, keduanya juga dapat menjadi ancaman nyata bagi posisi bek kiri andalan timnas Indonesia saat ini, Calvin Verdong. Selama ini, Calvin Verdong dikenal sebagai pilihan utama yang tak tergantikan di sektor kiri pertahanan skuad Garuda berkat ketenangan dan kemampuan bertahannya yang solid. Namun, situasi ini bisa berubah jika Nathan dan Gepens terus konsisten. Publik tentu menantikan siapa sosok-sosok yang mampu menggoyang kemapanan posisi Calvin Verdong tersebut. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.